Saya mempertimbangkan gentar. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Jangan cabut Pak, lanjutkan Pak ya, jangan cabut. Pak Jokowi, jangan cabut laporan Pak Jokowi. Kami sudah mengeluarkan effort yang besar untuk meneliti ijazah ini. Kami ingin paparkan itu di pengadilan. Nah, Saudara Joko Widodo itu hari ini harus bertempur hidup dan mati. Menurut sekretaris pribadinya ya, atau siapa itu, dia dinyatakan sakit dan tidak boleh terkena paparan sinar matahari langsung. Apa yang menyebabkan dirinya harus ya turun gunung bertemu presiden langsung? Karena ini urusannya bukan hidup dan mati politiknya, tapi juga PSI, Gibran, kemudian Bobi, kemudian relawan-relawannya dan seluruh oligarki yang selama ini menyantolkan ya kepentingannya melalui Joko Widodo. Berat. Saudara Joko Widodo sudah mulai meminta ya kekuasaan untuk turun membantu dirinya yang selama ini tidak bisa tertolong hanya menggunakan pengacara-pengacara untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya. Hari ini ketika narasi untuk berdamai itu ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah, mereka kewalahan dan akhirnya ingin mencari cara keluar dari kemelut ini. Bagaimana caranya? Kan dengan cabut kan malu. Masa nggak ada dasar perdamaian tiba-tiba cabut? Ya kan? Maju sampai ke pengadilan takut. Karena barang itu kan pasti akan diperiksa di peradilan dan akan disaksikan oleh seluruh rakyat. Dan kami sudah menyiapkan banyak pertanyaan untuk mencecar barang itu. Apa implikasi dari sudah jelasnya barang itu? Dengan temuan ini berarti menjadi tidak relevan. Kajian itu dianggap fitnah karena objeknya ternyata sama. Jadi implikasinya adalah perkara yang di Polda ya tidak bisa dilanjutkan SP3. Perkara yang di Bariskim harus dibuka kembali. Berani mau memenjarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik yang Anda lalui. Karena kita memang punya bukti yang sangat kuat ya, berbasis ilmiah, berbasis fakta akademik, jadi nggak ada yang membuat kami takut gentar. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau memenjarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik yang Anda lalui. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai presiden. Itu milik publik, milik rakyat. Emang bukti apa sih yang bikin Anda yakin ijazah Jokowi palsu? Pertama adalah lembar pengesahan penguji di skripsi Joko Widodo tidak pernah ada. Maka skripsi tidak pernah diuji, maka tidak ada gelar sarjana, maka tidak ada ijazah. Yang kedua, transkrip nilai akademik seperti yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada tanggal 22 Mei saat konvers, yaitu tidak ada tanda tangan otoritas apapun, maka transkrip akademik tersebut tidak pernah disahkan, tidak sah, maka ijazah pasti palsu. Jangan cabut Pak, lanjutkan Pak ya, jangan cabut. Nah kalau memang Pak Jokowi mau menang dari putusan pengadilan, ayo Pak, jangan cabut ya Pak gugatannya, jangan cabut laporan polisinya Pak, lanjutkan Pak. Karena saya seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk mengetahui ijazah dari saudara Joko Widodo yang sudah 10 tahun memimpin kami Republik ini selama 2 periode menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan hanya kepentingannya 4 orang. Jangan cabut Pak, lanjutkan Pak ya, jangan cabut. saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Nah, itu salah lagi itu secara ilmu pidana, karena ini bukan fitnah personal, ini soal administrasi bernegara. Itu intinya. Jadi semua kecurigaan itu bukan fitnah. Jadi salah bila Pak Jokowi menganggap dia difitnah. Tidak. Fitnah itu antar manusia, bukan antara warga negara dengan presidennya. Bukan, itu nggak ada fitnah di situ. Di dalam antara warga negara kalau berbohong atau menunjukkan hal yang merendahkan itu dianggap fitnah. Tapi ini warga negara dengan kepala negara, nggak ada delik fitnah warga negara pada kepala negara. Jadi sekali lagi itu deliknya akan kacau nanti. Itu artinya setiap warga negara mempersoalkan pejabat negara itu dianggap fitnah karena undang-undang ITE atau segala macam. Salah. Fitnah itu adalah dendam pribadi antar orang, bukan antara warga negara dengan kepala negara. Hubungan warga negara dan kepala negara adalah hubungan pertama
pertanggungjawaban legitimasi, begitu dalilnya tuh. Moral code itu harus ada di situ tuh. Jadi sekali lagi jangan sampai ini jadi soal Pak Jokowi melaporkan sebagai fitnah, lalu lawyer-lawyernya mencari cara supaya itu fitnah. Itu ngaco sebetulnya itu. Saya mau jadi saksi ahli di situ untuk menerangkan bahwa tidak ada fitnah antara warga negara dan kepala negara. Itu prinsip. Ya buat apa dua diperlihatkan, sekaligus saja kan difoto kan. Kalau dia betul-betul otentik, difoto dengan kamera jadul pun akan dianggap otentik karena dipersilakan oleh Pak Jokowi untuk didokumentasikan. Jadi justru dengan tidak didokumentasikan maka bertambah lagi kecurigaan publik. Kenapa Pak Jokowi hanya memperlihatkan ijazah itu? Bukankah ijazah itu bisa juga difoto untuk dianalisis secara lebih forensikal oleh Roy Suryo, oleh siapa segala macam itu yang ahli di situ kan. Jadi dengan cara itu kan selesai masalahnya. Tetapi Pak Jokowi bersikeras tidak mau melarang difoto, tetapi akan melaporkan pada akan ditempuh jalur hukum. Ya bagus juga. Jadi benda itu nanti akan dibawa ke jalur hukum. Tentu di pengadilan akan bekerja lagi prinsip di dalam hukum pidana, yaitu siapa yang membuat dalil dia harus membuktikan. Oke, tetapi kita tahu bahwa pembuktian itu sebetulnya itu pembuktian pidana di dalam soal ya tuduhan kriminal gitu kan. Tapi ini bukan tuduhan kriminal, ini tuduhan intelektual. Secara intelektual bahkan secara moral tidak perlu sebetulnya tiba di pengadilan. Kan tinggal Pak Jokowi datang mengatakan ini loh ijazah saya, kalian memilih saya terpilih 2 kali sebagai presiden dan kalian ingin saya perlihatkan dengan rendah hati, saya beritahu ini ijazah saya, selesai masalah. Kalau dibawa ke pengadilan maka mereka yang menuduh mendalilkan itu harus membuktikan. Padahal ini bukan urusan, kan pengadilan itu urusan antar individu tuh, bahwa ada crime maka dilaporkan. Ini bukan soal crime, ini soal moral call untuk memperlihatkan kematangan seorang pemimpin. Sebagai seorang Nobel, seorang yang mulia itu, dia akan anggap bahwa buat apa ke pengadilan. Jadi ini soalnya tuh. Jadi forum yang disebut sebagai kasus ini nggak ada kasus pidana di situ. Kasus pidana artinya hubungan subjek dengan subjek. Ini hubungan antara warga negara dan kepala negara. Warga negara menagih informasi supaya terdapat semacam keteduhan di dalam negara. Kalau dibilang bikin ribut, bikin gaduh, ya kenapa kegaduhan itu muncul? Karena kepercayaan presiden pada warga negara tidak ada. Demikian juga kepercayaan sang warga negara pada presiden makin tidak ada. Nah, supaya itu terjadi saling percaya, maka dibukalah itu dalam persahabatan antara warga negara yang menuntut ijazah itu dan kepala negara yang mengerti bahwa tuntutan itu tuntutan publik, bukan tuntutan personal. Ini bukan soal vendetta. Jadi saya ingin ingatkan supaya kita masuk dalam kondisi akal sehat. Tidak ada dendam di situ. Ini hanyalah urusan legitimasi itu, bukan urusan legalitas. Sekali lagi harus dipastikan bahwa persoalan tentang ijazah Pak Jokowi itu terjadi karena Pak Jokowi memakai ijazah itu untuk kepentingan pemilihan wali kota, gubernur, dan presiden. Jadi ini urusan administrasi publik, itu intinya. Nah, kalau orang mencurigai, maka itu artinya orang merasa bahwa ada satu proses yang mungkin tidak ditempuh secara benar, yaitu KPU, mungkin KPU Solo, KPU Jakarta, atau KPU Nasional hanya melihat fotokopinya. Kan itu juga soal yang mesti diyakinkan supaya ada keyakinan moral bahwa Joko Widodo waktu mendaftar betul-betul tiba dengan kejujuran. Itu soalnya, hanya itu aja kan. Saya rasa Jokowi ini sudah mulai kelimpungan ya guys ya. Jadi kayak pihak Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya itu minta agar Jokowi tidak mencabut laporannya. Nah, tentunya ini sangat menarik sekali ya, biar diadu di pengadilan tentunya seperti itu. Jokowi ini sudah mulai kebingungan ya, karena bingung mau mencabut laporannya, ya mungkin malu ya kalau nggak dijabut nanti akan berujung di peradilan atau di pengadilan. Nah, seperti yang dibicarakan oleh kuasa hukum Roy Suryo CS tadi ya, jika sampai ke pengadilan, nah tentunya ini ada beberapa kesimpulan dari kuasa hukum Roy Suryo CS tadi. Jika sampai ke pengadilan, tentunya apakah barang itu benar, asli atau tidak kan gitu. Jika barangnya terbukti tidak asli ya tentunya akan tidak berani sampai ke pengadilan juga gitu tentunya ya.
Dan jika dicabut tentunya ini harga dirinya kemana, karena Pak Jokowi ini kan sudah merasa bahwa dirinya ini difitnah dan dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, kan katanya seperti itu ya. Jadi salah satu-satunya jalan ini bagaimana ya ini jika memang Pak Jokowi ini terbukti ijazahnya palsu, tentunya bingung juga ya, mau menempuh ke meja hijau juga pastinya bingung ya, mau dicabut juga bingung. Nah ini yang menjadi kepanikan tentunya seperti itu jika memang ijazah Pak Jokowi ini terbukti palsu loh ya. Dan memang kita juga tahu hingga saat ini aneh juga ya, aneh juga kenapa Polda Metro Jaya tidak segera menetapkan beberapa yang sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi, beberapa orang, kenapa tidak ditetapkan sebagai tersangka ya, tidak segera buru-buru ditetapkan sebagai tersangka, padahal kasus ini sudah masuk atau naik ke penyidikan ya. Biasanya itu kalau sudah naik ke penyidikan ini tidak lama ya teman-teman ya, biasanya cepat sekali kalau sudah naik ke penyidikan itu langsung jadi tersangka. Nah pertanyaan masyarakat, pertanyaan publik ini muncul, kenapa tidak segera ditetapkan sebagai tersangka padahal sudah naik ke penyidikan? Apakah jangan-jangan ini barang buktinya tidak cukup? Atau memang Roy Suryo ini tidak terbukti ya, tidak terbukti Roy Suryo CS? Ini yang jadi pertanyaan masyarakat dan pertanyaan publik tentunya seperti itu. Dan ada beberapa hal juga, kenapa tidak segera ditetapkan sebagai tersangka? Atau memang polisi ini sangat berhati-hati saat ini untuk menangani sebuah kasus, karena sudah ganti Kapolda ya sekarang ya, Polda Metro Jaya sudah berganti atau sudah diganti. Nah mungkin bisa jadi karena Poldanya ini sangat independen ya, Kapoldanya ini ya. Jadi tidak serta-merta menetapkan seseorang sebagai tersangka walaupun sudah naik ke penyidikan, dan harus berhati-hati karena kalau terburu-buru nanti juga masyarakat juga pasti akan protes lagi ya, karena kita tahu semua kubu Roy Suryo CS ini ya tidak mudah patah semangat jika dibantah, misalkan seperti kayak Bareskrim menetapkan ya ijazah Pak Jokowi tidak bisa dilanjutkan kasusnya, laporan dari tim TPUA karena ijazah Pak Jokowi itu identik. Itu pun digugat langsung dan minta untuk gelar perkara khusus ya. Dan berbagai cara terus ditempuh oleh tim Roy Suryo atau kubu Roy Suryo ini ya. Jadi tidak berhenti di situ saja ya. Jadi memang ini Polda memang sangat bagus sekali ya, Polda Metro Jaya ini juga tidak buru-buru menetapkan seseorang sebagai tersangka walaupun sudah naik ke penyidikan ya, karena percuma saja nanti kalau misalkan ditetapkan sebagai tersangka terus naik ke P21 tapi ternyata setelah di pengadilan itu nanti terbukti mereka ini tidak melakukan tindak pidana, kan percuma, sia-sia saja ya. Lembaga peradilan ini menyidangkan mereka ini nanti sia-sia saja dan akhirnya bebas ya, akan makan biaya, makan waktu juga ya, tentunya seperti itu ya. Makanya ini kayak kuasa hukum Roy Suryo CS ini berani menantang ya, kuasa hukum Roy Suryo dan Resmond Syanipar menantang Pak Jokowi jangan cabut laporan ya, biar kasusnya naik ke pengadilan. Nah maka dari itu kita tunggu saja apakah Pak Jokowi akan mencabut laporan atau kasus ini akan naik ke penyidikan langsung jadi tersangka ya. Ini kita masih menunggu-nunggu ya. Kalau memang naik ke penyidikan, sudah naik ke penyidikan terus kasus statusnya naik menjadi tersangka ya, kita tunggu saja nanti di pengadilan itu seperti apa ya. Karena memang kayak kemarin relawan Jokowi atau pembela pendukung Pak Jokowi itu sudah gelar konferensi pers ya kemarin itu, meminta agar Roy Suryo segera ditetapkan atau statusnya ini segera dinaikkan kan gitu ya, agar status hukumnya itu benar-benar ada ya. Jadi memang status hukumnya kan memang belum ada gitu ya, agar menaikkan status hukum Roy Suryo CS ini menjadi tersangka, agar tidak gaduh lagi di negeri ini kan gitu ya.
Ya, akan tetapi ini sebuah pembelajaran buat kita semua ya, karena ini juga masyarakat belajar ya dengan adanya hal ini, belajar hukum juga, jadinya masyarakat juga semakin cerdas ya, tentunya seperti itu. Nah, kayak kita tinggal tunggu saja nanti endingnya bakal seperti apa ya teman-teman ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kita ketemu di video saya berikutnya.